Bagian 4. Melampaui Rhodes yang terdingin dari seluruh monster dingin. Pada akhir sejarah, tidak ada pesaing-pesaing ideologis yang serius terhadap demokrasi liberal. Pada masa lalu, masyarakat menolak demokrasi liberal karena mereka percaya bahwa demokrasi liberal lebih inferior dibandingkan dengan monarki, aristokrasi, teokrasi, fasisme, totalitarianisme, komunis, atau ideologi apapun yang mereka percayai. Namun kini di luar dunia Islam muncul konsensus umum yang menerima klaim-klaim demokrasi liberal sebagai bentuk pemerintahan yang paling rasional, yaitu negara yang nyaris sepenuhnya menyadari baik hasrat rasional maupun pengakuan rasional. Jika demikian adanya, mengapa tidak semua negara di luar Islam demokratis? Mengapa transisi menuju demokrasi tetap demikian sulit bagi banyak negara yang masyarakat dan para pemimpinnya telah menerima prinsip-prinsip demokratis secara abstrak? Mengapa kita curiga bahwa rezim-rezim tertentu di seluruh dunia yang dewasa ini telah menyatakan diri mereka demokratis, tak mungkin tetap pada cara itu, sementara yang lainnya jarang bisa dipahami sebagai sesuatu yang lain daripada negara-negara demokrasi yang stabil? Dan mengapa tren sekarang ke arah liberalisme pada akhirnya tampak surut, sekalipun ia berjanji menjadi pemenang jangka panjang? Pendirian sebuah negara demokrasi liberal berarti harus membentuk sebuah undang-undang politik yang sangat rasional, yang di dalamnya komunitas sebagai suatu keseluruhan mempertimbangkan hakikat konstitusi dan perangkat hukum-hukum dasar yang mengatur kehidupan politik mereka. Namun, seseorang seringkali dihentikan oleh baik kelemahan pikiran maupun politik untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, dan karena umat manusia kehilangan kontrol atas kehidupan mereka, bukan hanya pada tingkat personal, tetapi pada tingkat politis. Misalnya, banyak negara-negara Amerika Latin ditetapkan sebagai negara-negara demokrasi liberal tidak lama setelah memperoleh kemerdekaan dari Spanyol atau Portugal pada abad ke-19 dengan konstitusi-konstitusi yang mencontoh konstitusi Amerika Serikat atau Republik Prancis. Namun sampai sekarang tidak ada satupun dari mereka yang berhasil dalam memelihara tradisi demokratis yang utuh hingga sekarang. Penentangan terhadap demokrasi liberal di Amerika Latin pada akhir teoritis tidak pernah kuat, kecuali untuk tantangan-tantangan singkat dari fasisme dan komunisme, sampai kaum demokrat liberal menghadapi perjuangan berat untuk memenangkan perang dan menjaga kekuasaan. Ada sejumlah negara seperti Rusia yang telah mengenal berbagai bentuk pemerintahan otoritarian, tetapi sampai sekarang tidak pernah benar-benar menjadi negara yang demokratis. Negara-negara lain seperti Jerman memiliki banyak kesulitan yang sangat besar untuk mencapai demokrasi yang stabil, meskipun mereka berakar berkokoh pada tradisi Eropa Barat, sementara Prancis, tempat kelahiran kebebasan dan persamaan, telah melihat 5 republik demokratis yang berbeda silih berganti sejak tahun 1789. Kasus-kasus itu sangat berlawanan dengan pengalaman sebagian negara-negara demokrasi yang berasal dari Anglo-Saxon yang memiliki peluang relatif mudah untuk memelihara stabilitas dari berbagai institusi mereka. Alasan mengapa demokrasi liberal tidak menjadi universal atau tetap stabil ketika ia mencapai kekuasaan sepenuhnya terletak pada korespondensi yang tidak sempurna antara negara dan masyarakat. Negara adalah kreasi-kreasi politis yang penuh tujuan, sementara masyarakat adalah komunitas-komunitas moral yang sudah eksis sebelumnya, yaitu masyarakat adalah komunitas-komunitas dengan kepercayaan umum mengenai yang baik dan yang jahat, tentang hakikat dari yang sakral dan yang profan, yang mungkin muncul dari suatu pendirian yang disengaja dalam jarak dengan masa lalu tetapi di masa sekarang, muncul secara lebih luas sebagai induk dari tradisi. Sebagaimana dikatakan Nietzsche, setiap orang mengatakan bahasanya dari yang baik sampai yang buruk, dan telah menciptakan bahasanya tentang adat istiadat dan hak-hak yang terefleksikan tidak hanya dalam konstitusi dan hukum, tetapi dalam keluarga, dalam agama, dalam struktur kelas, dalam kebiasaan sehari-hari dan pandangan hidup yang dihormati. Wilayah negara adalah wilayah politis, wilayah pilihan yang swasadar atau self-conscious mengenai bentuk pemerintahan yang tepat. Wilayah masyarakat adalah wilayah subpolitis yang merupakan wilayah kebudayaan dan masyarakat yang aturan-aturannya jarang bersifat eksplisit atau diakui secara swasadar bahkan oleh orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya.
ketika Tocqueville berbicara tentang sistem dan konstitusional Amerika yang menyangkut check and balance atau pembagian tanggung jawab antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Dia berbicara tentang bangsa-bangsa atau states. Namun ketika ia menggambarkan spiritualisme orang-orang Amerika yang agak fanatik atau kenyataan bahwa mereka lebih terpesona dengan sains praktis ketimbang teoretik, ia menggambarkan mereka sebagai sebuah masyarakat atau people. Bangsa-bangsa tertentu meletakkan diri mereka sendiri di atas rakyat. Dalam beberapa kasus, negaralah yang membentuk masyarakat, seperti hukum-hukum Lycurgus dan Romulus yang diyakini telah membentuk etos masyarakat Sparta dan Roma secara berturut-turut atau sebagai aturan kebebasan dan persamaan yang telah membentuk kesadaran demokratis di antara berbagai macam masyarakat imigran yang membentuk Amerika Serikat. Namun negara-negara dalam banyak hal berada dalam ketegangan yang serius dengan masyarakat, dan dalam beberapa contoh mungkin bisa dikatakan telah terjadi perang dengan masyarakat, seperti ketika kaum komunis Rusia dan Cina memaksa dengan kekerasan untuk mengubah penduduk mereka menuju cita-cita Marxis. Oleh karena itu, keberhasilan dan stabilitas demokrasi liberal tidak pernah hanya bergantung pada penerapan mekanik dan serangkaian prinsip-prinsip dan hukum-hukum universal tertentu, tetapi membutuhkan tingkat kompromi tertentu antara masyarakat dan negara. Jika kita dengan mengikuti Nietzsche mendefinisikan sebuah masyarakat sebagai suatu komunitas moral menerima ide-ide tentang yang baik dan yang jahat secara bersamaan, maka jelaslah bahwa masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan yang mereka ciptakan berasal dari bagian timotik jiwa. Yaitu katakanlah bahwa kebudayaan muncul dari kemampuan untuk mengevaluasi, katakanlah misalnya bahwa orang yang tunduk pada saudara-saudara tuanya adalah orang yang baik, atau manusia yang makan binatang najis seperti babi adalah tidak baik. Oleh karenanya, timos atau hasrat untuk memperoleh pengakuan adalah tempat dari apa yang disebut oleh para ilmuwan sosial sebagai nilai-nilai. Ia merupakan perjuangan untuk memperoleh pengakuan seperti yang telah kita lihat yang menghasilkan hubungan antara tuan dan budak dalam seluruh keragaman manifestasinya, dan kode-kode moral yang muncul darinya. Ketundukan seorang bahwa kepada rajanya, petani kepada tuan tanahnya, superioritas dari kaum aristokrat yang sombong, dan seterusnya. Hasrat untuk memperoleh pengakuan juga merupakan kedudukan psikologis dari dua keinginan yang sangat kuat, agama dan nasionalisme. Dengan ini saya tidak bermaksud mengatakan bahwa agama dan nasionalisme dapat direduksi menjadi sekadar hasrat memperoleh pengakuan, tetapi keberakaran nafsu-nafsu ini dalam timos adalah apa yang memberi kekuatan besar bagi mereka. Pemeluk agama memberikan derajat tertentu pada apa saja yang dianggap sakral oleh agama mereka. Serangkaian hukum-hukum moral, pandangan hidup, atau objek-objek khusus dari peribadatan. Dia menjadi marah ketika martabat dari yang dianggapnya sakral itu dilanggar. Kaum nasionalis percaya pada martabat dari bangsa atau kelompok etniknya, dan oleh karena itu dalam martabat yang dimilikinya, kuah anggota dari kelompok itu. Dia khususnya melihat pada martabat ini diikuti oleh yang lainnya, dan seperti agama, jika martabat itu dilalaikan akan menumbuhkan kemarahan. Itu adalah nafsu timotik, hasrat untuk memperoleh pengakuan yang merupakan bagian dari aristokrasi yang telah memulai proses sejarah. Dan itu adalah nafsu-nafsu timotik dari fanatisme agama dan nasionalisme yang telah mendorongnya untuk mengakhiri melalui perang dan konflik-konflik negara itu. Timotik berasal dari agama dan nasionalisme yang menjelaskan mengapa konflik-konflik nilai secara potensial lebih banyak membawa maut daripada konflik-konflik yang menginginkan materi dan kemakmuran. Tidak seperti uang yang secara sederhana dapat dibagi, martabat adalah sesuatu yang melekat dan tidak dapat dikompromikan. Juga kamu mengakui martabatku atau martabat yang saya pegang, atau yang tidak kamu lakukan. Hanya timos yang menyatakan keadilan, yaitu kemampuan dari fanatisme yang benar, obsesi dan kebencian. Demokrasi liberal dalam jenis Anglo-Saxon mempresentasikan kemunculan suatu bentuk dari perhitungan dingin pada biaya dari horizon-horizon kultural dan moral yang lebih awal. Hasrat rasional untuk dikeluarkan melalui hasrat irasional untuk memperoleh pengakuan, khususnya megalotimia, dari kebanggaan para tuan yang melihat pengakuan akan superioritas mereka. Negara liberal tumbuh dari tradisi Hobbes dan Locke yang menggunakan dalam suatu perjuangan yang berlarut-larut dengan orang yang memilikinya, melihat pada kesamaan budaya tradisional mereka yang bermacam-macam dan juga
mengajarkan mereka menghitung kepentingan pribadi jangka panjang yang mereka miliki. Dalam tempat dari suatu komunitas moral organik dengan bahasa yang dimilikinya dari yang baik dan yang buruk, seseorang harus belajar seperangkat nilai-nilai demokratis yang baru untuk menjadi partisipan rasional, sekuler, mobil, empatik, dan toleran. Nilai-nilai demokratis ini secara keseluruhan bukanlah nilai-nilai pada keseluruhan pengertian dari pembahasan terakhir kebaikan manusia. Mereka dipahami sebagai fungsi instrumental yang murni, kebiasaan-kebiasaan yang seseorang harus memperoleh jika seseorang hidup dengan berhasil dalam suatu perdamaian dan masyarakat liberal yang makmur. Karena alasan ini, Nietzsche menyebut segera sebagai monster yang terdingin dari semua monster dingin yang menghancurkan rakyat dan kebudayaan mereka dengan menggantungkan ribuan nafsu di hadapan mereka. Karena demokrasi bekerja, bagaimanapun para warga negara harus melupakan akar-akar instrumental dari nilai-nilai mereka dan mengembangkan suatu kebanggaan timotik irasional tertentu dalam sistem politik mereka dan suatu cara hidup, yaitu mereka harus mencintai demokrasi bukan karena kebutuhan itu lebih baik daripada alternatif-alternatif itu, tetapi karena mereka-mereka itu. Lebih dari itu, mereka harus berhenti untuk melihat nilai-nilai itu toleransi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Toleransi dalam masyarakat demokratis menjadi kebaikan tertentu. Mengembangkan bentuk kebanggaan ini dalam demokrasi atau asimilasi dari nilai-nilai demokratis ke dalam pengertian warga negara terhadap apa yang dimilikinya, baik alat untuk penciptaan budaya demokratis atau sipil. Seperti budaya kritis untuk kesehatan dan stabilitas demokrasi dalam jangka panjang, sejak masyarakat dunia yang tidak nyata dapat hidup lama berdasarkan pada perhitungan rasional dan hasrat sendiri. Kebudayaan dalam bentuk pertahanan terhadap transformasi dari nilai-nilai tradisional tertentu menuju demokrasi jadi dapat menyatakan suatu rintangan untuk demokratisasi. Kemudian, apakah ada beberapa faktor kultural yang mendiami pembangunan dari demokrasi liberal yang tetap? Hal itu terjadi dalam berbagai kategori. Yang pertama, harus dikerjakan dengan tingkat dan sifat dari suatu negara nasional, etnik, dan kesadaran rasial. Tidak ada pertentangan yang melekat antara nasionalisme dan liberalisme dalam hal sekutu secara terbuka dalam perjuangan persatuan nasional Jerman dan Italia pada abad ke-19. Nasionalisme dan liberalisme juga bergabung dalam kampanye di Polandia untuk kelahiran nasional kembali pada tahun 1980 dan sekarang ini secara tertutup berhubungan dengan perjuangan kemerdekaan negara-negara Baltik dari USSR. Hasrat untuk kemerdekaan dan kedaulatan nasional dapat dilihat sebagai suatu kemungkinan manifestasi dari hasrat untuk penentuan diri dan kebebasan yang telah memberikan nasional, ras atau etnis tidak menjadi dasar yang eksklusif untuk warga negara dan hak-hak hukum. Kemerdekaan Lituania dapat menjadi suatu negara liberal penuh yang memberikan jaminan hak-hak bagi seluruh warga negaranya, termasuk beberapa orang Rusia yang memilih untuk kembali. Di sisi lain, demokrasi tidak muncul dalam suatu negara di mana nasionalisme atau etnik dari kelompok pemilihnya sebagian besar adalah mereka yang tidak memiliki pengertian bersama mengenai sebuah bangsa atau menerima undang-undang yang bisa dijadikan landasan bersama. Rasa persatuan nasional membutuhkan rasa bangga demi munculnya sebuah demokrasi yang stabil, seperti yang mendahului kemunculan demokrasi di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Italia, Prancis, dan Jerman. Mangkirnya rasa persatuan di Uni Soviet adalah suatu alasan mengapa demokrasi yang stabil tidak dapat menumbuhkan rasa bangga pada negara-negara yang pecah ke dalam unit-unit negara yang lebih kecil. Hanya 11% dari penduduk Peru yang berkulit putih, keturunan dari para penakluk yaitu orang-orang Spanyol, sisanya adalah orang-orang India yang terpisah secara geografis, ekonomis, dan spiritual dari sisa negara itu. Pemisahan ini akan menjadi hambatan yang serius untuk jangka panjang bagi penciptaan demokrasi yang stabil di Peru. Hal yang sama juga dapat dikatakan tentang Afrika Selatan, tidak hanya perpecahan fundamental antara orang kulit hitam dan putih, tetapi orang-orang kulit hitam sendiri terbagi ke dalam kelompok etnik yang memiliki sejarah panjang dari antagonisme bersama. Hambatan kultural kedua terhadap demokrasi terdapat dalam agama, seperti nasionalisme. Tidak ada konflik yang melekat antara agama dan demokrasi liberal, kecuali pada titik di mana agama berhenti untuk menjadi toleran atau egalitarian.
Kami telah mencatat bagaimana Hegel percaya bahwa agama Kristen meratakan jalan menuju revolusi Prancis dengan membangun prinsip persamaan untuk semua manusia berdasarkan kapasitas mereka untuk menentukan pilihan moral. Mayoritas terbesar negara demokrasi pada hari ini adalah warisan-warisan dari agama Kristen, dan Samuel Huntington telah menekankan bahwa kebanyakan dari negara-negara demokrasi baru sejak tahun 1970 adalah negara-negara Kristen. Dalam banyak hal, agama berusaha untuk tidak menjadi halangan, melainkan menjadi pemicu demokratisasi. Namun agama setidak menciptakan masyarakat yang bebas. Agama Kristen dalam pengertian tertentu harus menghapuskan dirinya sendiri melalui sekularisasi atas tujuan-tujuannya sebelum liberalisme dapat muncul. Secara umum, representasi yang telah menerima sekularisasi di Barat adalah Protestanisme. Dengan menjadikan agama sebagai persoalan pribadi antara para penganut Kristen dengan Tuhannya, Protestanisme telah berhasil memisahkan persoalan ekonomi dari para imam dan menghindari intervensi agama ke dalam persoalan politik secara lebih umum. Agama-agama lain di dunia telah berupaya melakukan suatu proses yang mirip dengan sekularisasi. Buddha dan Shinto misalnya telah membatasi diri mereka sendiri untuk suatu bidang peribadatan pribadi yang berpusat pada keluarga. Peninggalan Hindu dan Konfusianisme bercampur, sementara keduanya memungkinkan doktrin-doktrin yang ada untuk dicocokkan dengan berbagai aktivitas sekuler. Tetapi substansi dari ajaran keduanya bersifat hierarkis dan tidak egaliter. Yahudi ortodoks dan Islam fundamentalis sebaliknya adalah agama yang secara total melihat secara terus-menerus pada setiap aspek kehidupan manusia, baik sebagai pribadi maupun masyarakat, termasuk politik yang nyata. Agama-agama itu muncul cocok dengan demokrasi Islam, pada khususnya yang membangun prinsip persamaan derajat manusia universal tidak kurang daripada Kristen, tetapi keduanya sangat sulit untuk berdamai dengan liberalisme dan pengakuan hak-hak yang universal, khususnya kebebasan nurani atau agama. Mungkin tidak mengejutkan bahwa satu-satunya demokrasi liberal di dunia Muslim adalah Turki kontemporer, yaitu satu-satunya negara yang memiliki kaitan dengan suatu penolakan eksplisit terhadap warisan Islam dan memilih bentuk masyarakat sekuler pada awal abad ke-20. Hambatan ketiga untuk mewujudkan demokrasi yang stabil adalah adanya suatu struktur sosial tinggi yang tidak sejajar dan semua kebiasaan-kebiasaan pikiran yang muncul darinya. Menurut Tocqueville, kekuatan dan stabilitas demokrasi Amerika adalah hak untuk menyatakan bahwa masyarakat Amerika sepenuhnya bebas dan demokratis. Sejauh sebelum Declaration of Independence and Constitution ditulis, orang-orang Amerika dilahirkan sederajat, yaitu tradisi-tradisi budaya dominan yang dibawa menuju ke Amerika Utara, yaitu yang membebaskan Inggris dan Belanda daripada mengatakan orang-orang Portugis dan Spanyol yang absolut pada abad ke-17. Brasil dan Peru bertentangan dalam mewarisi struktur stratifikasi kelas yang di dalamnya kelas-kelas itu berbeda satu dengan yang lainnya, bertentangan dan menghormati dirinya sendiri. Majikan dan budak berlangsung lama, dengan kata lain sebenarnya lebih dalam dan bentuk-bentuknya berakar dalam di beberapa negara daripada di tempat lain. Di beberapa bagian dari Amerika Latin seperti Amerika Selatan bangga terhadap perang sipil yang menjelaskan adanya perbudakan atau beberapa bentuk lain dari pertanian dalam skala yang luas yang telah mengikat para petani untuk suatu kelas dari para pemilik tanah dalam sistem kepemilikan tanah yang berpusat pada kepemilikan tanah yang sesungguhnya. Ini membawa pada situasi yang digambarkan oleh Hegel sebagai karakteristik dari periode awal dari masa tuan dan budak dan kelas para buruh yang menakutkan untuk dan bergantung dengan konsep kecil dari kebebasan yang mereka miliki. Dengan mempertentangkan ketidakadaan sistem pertanian yang berpusat pada tanah di Costa Rica, suatu pengasingan dan bagian yang terlupakan dari kerajaan Spanyol dan persamaan kemiskinan sebagai akibatnya, apakah suatu keterangan untuk keberhasilan demokrasi yang relatif di negara itu? Suatu faktor budaya terakhir mempengaruhi prospek yang untuk demokrasi yang stabil harus dilakukan dengan suatu masyarakat yang stabil untuk otonomi yang menciptakan suatu masyarakat sipil yang sehat. Suatu bagian yang di dalamnya seorang mampu untuk melatih seni berasosiasi menurut Tocqueville
bebas dari kepercayaan pada negara. Tocqueville mengatakan bahwa demokrasi berjalan dengan bagus bila prosesnya tidak berasal dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Dengan negara pusat yang muncul secara alami dari ribuan badan-badan pemerintahan lokal dan asosiasi pribadi yang dipahami sebagai sekolah-sekolah untuk kebebasan dan penguasaan diri. Setelah semua itu, demokrasi adalah suatu bahan dari pemerintah sendiri, dan jika orang mampu untuk memerintah diri mereka sendiri dalam kota-kota mereka, perusahaan-perusahaan, perkumpulan-perkumpulan profesi, atau universitas-universitas, mereka lebih mungkin berhasil melakukannya pada tingkat nasional. Kemampuan ini pada gilirannya kadang-kadang berhubungan dengan sifat luar dari masyarakat pramodern yang memunculkan demokrasi. Argumen yang telah dibuat bahwa masyarakat pramodern itu yang diperintah dengan keras, negara yang terpusat menghancurkan secara sistematis semua sumber-sumber menengah dari kekuasaan seperti aristokrasi yang feodal atau pemimpin militer yang besar yang lebih mungkin untuk menghasilkan hukum otoritarian saat mereka memodernisasi daripada masyarakat feodal yang di dalamnya kekuasaan dibagi antara raja dan beberapa pemimpin penguasa feodal. Sebagaimana Rusia dan Cina yang telah diperluas memusatkan kekuasaan birokratis pada waktu sebelum revolusi yang berkembang dalam negara-negara totalitarian yang komunis, sementara Inggris dan Jepang yang berkuasa secara feodal menopang demokrasi yang stabil. Catatan penjelasan ini untuk kesulitan negara-negara Eropa Barat seperti Prancis dan Spanyol yang telah membangun demokrasi yang stabil. Dalam kasus keduanya, feodalisme dihancurkan oleh suatu pemusatan memodernkan monarki pada abad ke-16 dan 17, yang melihat pada negara-negara dengan suatu warisan kekuasaan negara yang kuat dan suatu masyarakat sipil yang lemah dan putus asa yang menjadikan ketergantungan pada otoritas negara. Pemusatan monarki itu menginduksi suatu kebiasaan tertentu dari pikiran di mana orang kehilangan kemampuan diri mereka sendiri secara pribadi dan spontan untuk bekerja bersama pada tingkat lokal dan untuk mengambil tanggung jawab untuk kehidupan yang mereka miliki. Tradisi pemusatan di Prancis, di mana secara tradisi tidak ada jalan atau jembatan dalam semua pembagian air yang dibendung dapat dibangun tanpa izin dari Paris, berlanjut dalam suatu garis yang tidak terputus dari Louis XIII sampai Napoleon sampai kelima republik itu sekarang, di mana hal itu kembali terwujud dalam Konsel Dietet. Spanyol memberikan warisan yang mirip untuk beberapa negara di Amerika Latin. Kekuatan dari suatu budaya yang demokratis selalu tergantung secara berat dengan rangkaian yang di dalamnya bermacam-macam dari elemen demokrasi dapat terjadi. Kekuatan demokrasi liberal saat ini, misalnya dari Inggris atau Amerika Serikat, adalah sesuatu yang di dalamnya liberalisme menghasilkan demokrasi, atau yang di dalamnya kebebasan memberikan persamaan, yaitu hak-hak liberal dari kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, dan partisipasi politik dalam pemerintahan dipraktikkan di antara golongan kecil yang terbatas secara luas, orang putih dan bertanah sebelum mereka menyebarkan bagian-bagian lain dari penduduk. Pendapat dan persetujuan yang demokratis di mana hak-hak dari orang-orang yang dirugikan dilindungi secara berhati-hati. Pertama kali lebih dipelajari dengan keadaan yang siap oleh sesuatu yang kecil, kelompok elit dan latar belakang dan kecenderungan yang mirip daripada oleh kelompok besar yang masyarakatnya beraneka macam, dikatakan kesukuan yang sudah berjalan lama atau kebencian-kebencian etnik. Bentuk ini membolehkan serangkaian praktik-praktik demokrasi liberal untuk menjadi berakar dan berhubungan dengan tradisi-tradisi yang paling tua. Identifikasi dari demokrasi liberal dengan kekuatan patriotisme timotiknya berusaha untuk memberi hak kepada kelompok-kelompok baru dan menjepit mereka untuk lembaga-lembaga yang demokratis secara lebih sungguh-sungguh daripada partisipasi yang telah mereka lakukan dari awal. Semua faktor itu, pengertian dari identitas nasional, agama, dan persamaan sosial, cenderung menuju masyarakat sipil dan pengalaman sejarah dari institusi-institusi liberalisme secara kolektif menyatakan budaya dari seseorang. Kenyataan bahwa orang-orang bisa menjadi sangat berbeda dalam menghargai catatan-catatan mengapa demokrasi liberal secara identik menyatakan akan bekerja dengan lancar untuk beberapa orang tetapi tidak untuk lainnya, atau mengapa beberapa orang mengembalikan demokrasi pada suatu zaman dan mengambilnya tanpa keraguan-raguan dengan yang lain. Beberapa pernyataan berusaha untuk meluaskan bidang kemerdekaan dan untuk menggabungkan
perkembangannya harus menjadi sensitif untuk bentuk-bentuk dari ketidakleluasan subpolitik pada kemampuan negara untuk muncul pada akhir dari sejarah secara sukses. Oleh karena itu, beberapa kesalahan mengenai kebudayaan dan demokrasi yang seharusnya dihindari. Pertama adalah dugaan bahwa faktor kultural yang menyatakan kondisi-kondisi yang cukup untuk pembangunan demokrasi. Jadi, seorang dikenal sebagai ahli Soviet meyakinkan diri mereka sendiri bahwa suatu bentuk yang efektif dari adanya pluralisme di Uni Soviet selama bertahun-tahun. Brezhnev secara sederhana karena Uni Soviet memiliki jangkauan suatu tingkat tertentu dari urbanisasi, pendidikan, pendapatan per kapita, dan lain sebagainya. Namun kita harus ingat bahwa Nazi Jerman pada akhirnya menemukan suatu prakondisi kultural yang biasanya diambil sebagai kebutuhan untuk demokrasi yang stabil, yaitu persatuan nasional, perkembangan secara ekonomi, orang Protestan yang luas, memiliki suatu masyarakat sipil yang sehat, dan merupakan masyarakat yang tidak lebih egaliter daripada negara-negara lain di Eropa Barat, dan juga pencurahan yang luar biasa dari tuntutan diri dan rasa marah yang menyatakan sosialisme nasional Jerman mampu untuk meliputi secara lengkap dan hasrat untuk pengakuan rasional dan timbal balik.